Warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang inverse ya. Nah, pertama untuk inverse matriks ordo 2x2. Nah teman-teman, misal ibu punya matriks A itu adalah A, B, C, D ya. Maka ketika kita ingin menentukan inverse dari matriks A, kalian tinggal seperti ini. Tulis A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoint dari matriks A. Oke, maka di sini kita tuliskan 1 per. Ingat determinan gimana kemarin caranya? Tinggal A-nya kita kali D ya. A-nya kali D, kemudian dikurang yang mana? Dikurang dengan B kali C gitu ya, B kali C. Kemudian adjoint-nya gimana? Adjoint-nya itu teman-teman, nah yang A dengan yang D itu tukeran posisi ya. Berarti di sini kita bisa tuliskan ini D, ininya A ya. Kemudian B sama C-nya kita berubah tandanya jadi min B sama min C gitu ya. Maka inilah hasil dari inverse A. Contohnya gimana? Contoh soalnya. Nah, contoh soalnya misal ibu punya matriks A itu adalah 2, min 3, 4 ya. Ini 4, ini 1. Oke, ini matriks A. Maka inverse-nya gimana? Berarti A inverse sama dengan, ingat 1 ya, 1 per determinan dari A dikali dengan adjoint dari matriks A. Maka determinannya gimana? Ya udah tinggal kalian gini kan, 2 kali 1 berapa? 2. Oke, jadi 1 per 2 kali 1 itu 2 dikurang dengan yang mana? Nih, min 3 kali 4. Berapa teman-teman min 3 kali 4? Min 12 ya. Jadi ini min 12. Nah, adjoint-nya gimana? Berarti adjoint-nya, ingat teman-teman tukeran posisi ya. 2 dan 1-nya tukeran. Ini jadinya 1, ini 2 gitu ya. Min 3-nya jadi 3, 4-nya jadi min 4. Berubah tandanya. Oke. Nah, sehingga hasilnya berapa? Hasilnya adalah sama dengan 1 per 2 dikurang min 12. Berarti min kali min kan positif ya. Sehingga hasilnya nih 14. 2 ditambah 12 hasilnya adalah 14. Ininya tinggal tulis 1, 3, min 4, 2. Nah, kita bisa lanjutkan gimana? Semua ya, yang 1, 3, min 4 dengan 2 kita kalikan dengan ini gitu. Oke. Nah, kita 1 per 1 ya. Itu 1 per 14 kali 1 itu hasilnya berapa? Itu hasilnya adalah 1 per 14. Kemudian 1 per 14 kali 3 berarti jadinya 3 per 14. Berikutnya 1 per 14 kali min 4 jadinya min 4 per 14. Dan terakhir tinggal 2 per 14. Nah, inilah hasil dari inverse matriks A-nya. Oke? Bisa ya? Aman ya? Itu teman-teman. Nah, sekarang kita langsung masuk ke inverse untuk matriks 3 kali 3 ya. Sama saja teman-teman caranya itu adalah ketika ada misalnya matriks A. Ini kan matriksnya 3 kali 3 ya. Matriks A-nya itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini matriksnya. Maka yang pertama kita lakukan, kan tadi inverse itu gini ya. A inverse adalah 1 per determinan dari A dikali dengan adjoint dari A. Oke teman-teman. Nah, berarti langkah pertama itu yang harus kita tentukan adalah nih, menentukan determinan. Ya.
menentukan determinan. Bagaimana cara menentukan determinan? Di situ kan udah ada matriksnya A B C D E F G H I ya. Tulislah di sini ya. Nah, tulislah di sini teman-teman. Jadinya A B C D E F G H I. Oke. Nah, berarti karena kita mau menentukan si determinannya, kita tambahin dua ini ya, dua kolom. Berarti sini A D G B E H kita. Oke. Nah, setelah itu bisa nih kita cari determinannya ya. Tinggal kita giniin aja teman-teman. Sama dengan nih. Ini kan A E I, ini barang ya. Nih. Jadi A kali E kali I ditambah nih B F G. Oke, berarti B kali F kali G ditambah nih. Oke, ditambah C kali ya, ditambah C kali D kali H. Nah, kemudian baru kita kurangin dengan yang mana? Kebalikannya. Oke, berarti ini nih C E G ya, kita tulis, jangan lupa dikurungin, C kali E kali G ditambah ini A F H ya, berarti A kali F kali H ditambah ini B D I. Oke, B kali D kali I. Udah, inilah nanti setelah ketemu sama determinannya, langkah berikutnya adalah kita menentukan ini teman-teman ya, menentukan kofaktornya kayak gitu, karena dia matriks 3 kali 3 ya. Kita menentukan kofaktor. Kayak gimana sih Bu caranya? Gitu. Menentukan kofaktor. Oke. Nah, berarti bagaimana cara menentukan kofaktor? Tinggal kalian gini kan ya. Menentukan kofaktor, berarti kan ini kofaktor dari A ya. Nah, kofaktor dari A teman-teman tuh harus tahu dulu. Nah, tahunya gimana? Nah, cari dulu nih yang plus min plusnya kayak gitu ya. Maksudnya kayak gimana? Kayak gini teman-teman. Nah, nih di sini kita bikin dulu ya. Nih 1 2 3. Oke, bawahnya juga sama. 1 2 3. 1 2 3. Oke. Nah, ini tandanya selang-seling teman-teman. Kan ini yang pertama plus ya. Ini tuh plus, ini min, ini plus. Kemudian ini jadi min, ini plus, ini min, ini plus, ini min, ini plus. Gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya adalah seperti ini. Tadi dulu kita garis dulu ya. Oke, ini kan di sini tuh dia baris pertama, baris kedua, ini baris ketiga ya. Nah, ketika kita mau menentukan yang baris pertama, teman-teman, kita harus lihat dulu. Berarti kalau misalnya di sini kan baris pertama itu A B C ya. Baris kedua itu D E F, baris ketiga itu G H I. Nah, kita tulis di sini biar bisa dicoret-coret nih. A B C D E F G H I. Ketika kita mau menentukan yang baris pertama, berarti kita tutup baris pertama. Gitu. Ya. Dan karena di sini itu adalah posisinya baris pertama kolom pertama, maka ini kita tutup juga kolom pertamanya. Nah, yang tersisa angka apa? Yang tersisa itu adalah E F H I kan?
Nah, tulislah gitu. Jadi ini salah. Ini F H I gitu. Nah, berikutnya kita mau mengisi di baris pertama kolom kedua. Berarti yang kita tutup adalah baris pertama kolom kedua. Nah, yang tersisa apa angkanya? Yang tersisa adalah D, F, G, I ya. Gitu. Nih. D, F, G, I. Begitu. Nah, kemudian kita mau mengisi baris pertama kolom ketiga. Berarti yang kita tutup baris pertama kolom ketiga. Nah, sisa angkanya apa? Sisanya itu kan D, E, G, H ya. Tulis D, E, G, H. Gitu. Nah, ini sekarang udah habis nih baris pertama. Lanjut ke baris yang kedua ya. Kalau baris kedua berarti yang kita tutup adalah baris kedua. Karena kita mau ngisi di kolom pertama, berarti kita tutup kolom pertamanya. Nah, sisa angkanya apa? Sisa angkanya itu adalah B, C, H ya. Tulis di sini. B, C, H, I. Gitu. Nah, berikutnya sekarang kita mau mengisi di kolom kedua, baris kedua kolom kedua ya. Berarti kita tutup ini ya. Berarti yang tersisa apa? Yang tersisa adalah nih, karena kita mau mengisi baris kedua, kita tutup baris kedua. Karena kita mau ngisi di kolom yang kedua, kita tutup kolom kedua. Gitu. Jadi di sini sisanya apa? A, C, G, I. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah baris kedua kolom ketiga. Berarti kita tutup baris kedua kolom ketiga. Nah, sisanya apa? Sisanya adalah AB. Tulis ya, AB, G, H. Gitu. Nah, udah, sekarang kita fokus pada baris yang ketiga. Baris yang ketiga itu yang mana? Nih, berarti baris ketiga kita tutup baris ketiga. Karena kita mau ngisi di kolom pertama, tutup kolom pertama. Berarti sisanya di sini B, C, E, F. Itu ya. Nah, berikutnya baris ketiga kolom kedua ya yang kita tutup. Nah, udah, tersisanya apa? AD kan? A, D, A, C, A, C, D, F. Nah, kemudian yang terakhir apa? Yang terakhir adalah yang baris yang kita tutup adalah baris ketiga kolom ketiga ini. Oke. Nah, udah. Sisanya apa di situ? A, B, D, E. Gitu, oke? Kayak gitu teman-teman, ketemulah sih kofaktornya. Oke. Setelah ketemu kofaktor, kita kan mau menentukan, nanti ketemu nih hasilnya ya, baru kita tentuin. Maka adjoint dari A itu sama dengan inverse transpose. Transpose itu kan berarti baris jadi kolom, kolom jadi baris ya. Berarti sini sama dengan kofaktor A-nya kita transposin gitu. Oke, nanti ketemu adjoint-nya, baru langkah ketiga adalah menentukan inverse-nya deh. Menentukan inverse-nya. Inverse. Gitu. Nah, kita langsung ke contoh soal aja ya. Contoh soal. Nah, misalnya teman-teman, ibu punya matriks A ya. Matriks A-nya itu adalah 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke, ini. Nah, ibu mau menentukan berapa sih
A inverse-nya gitu kan, misal pertanyaannya A inverse-nya berapa. Nah, ingat langkah pertama. Nih, langkah pertama kita menentukan determinan dulu ya. Kita cari determinan. Nih, jawab. Langkah 1 adalah menentukan determinan ya. Ya udah, caranya gimana? Nih, kalau kalian kan udah belajarnya gini ya, tinggal kalian tulis aja. Berarti determinan A sama dengan tulis 1 2 1 2 3 4 1 2 3 nih. Tinggal kita tambahin ya, tambahin elemen kolom pertama dan kolom kedua kita. Oke. Nah, kita tambahin di sini. Berarti 1 2 1 2 3 2. Nah, setelah ini kita baru bisa menentukan si determinannya. Nah, langsung ini kan 1 kali 3 kali 3 berapa? 1 kali 3 3 kali 3 9. Tulis 9. Oke, ditambah 2 kali 4 kali 1 berarti 8 kan? Ditambah 1 kali 2 kali 2 berarti 4 ya. Nah, baru kita kurangin dengan yang mana? Nih, kurangin dengan kebalikannya. 1 kali 3 kali 1 ini 3 ya, ditambah 1 kali 4 kali 2 ini 8 ya, ditambah 2 kali 2 kali 3 berapa? 12 ya kan? Nah, sama dengan berapa nih? 9 tambah 8 tambah 4 berapa? 17 21 ya. Atau kalian mau urutin juga nggak apa-apa, tinggal tulis aja nih ya. Ini kan 8 nih, ini kan plus 8 ya, ini dikurang 8 berarti habis kan. Kita langsung jadi bukan, ditulis 21 dikurang dengan berapa? 23 ya. Jadi hasilnya adalah min 2. Udah ketemulah determinannya. Langsung masuk ke cari kofaktornya ya. 2. Menentukan kofaktor. Menentukan apa nih tadi? Menentukan kofaktor dan adjoint ya. Kofaktor dan adjoint. Ya udah, kita tinggal tulis aja teman-teman. Ingat, berarti kofaktor A ya. Berarti kofaktor A sama dengan, ingat kita bikin dulu aja ininya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. Nah, terus tandanya apa? Tandanya kan ini plus min plus min plus min plus min plus. Oke. Tinggal kita tulis dulu biar gampang dicoret-coretnya. Kita tuliskan dulu ininya. 1 2 1 2 3 4 1 2 3. Oke. Kita mau menentukan ya, kita mau menentukan di baris yang pertama dulu. Berarti kita tutup baris pertama ya. Kemudian kolom pertama. Oke. Ya, berarti sisanya berapa? 3 4 2 3 ya. Tulis 3 4 2 3. Nah, kemudian lanjut. Kita lanjut. Yang kolom kedua berarti kita tutup kolom kedua. Nah, sisanya berapa di situ? 2 4 1 3. Tulis 2 4 1 3.
Nah, kemudian mau kolom ketiga, berarti kita tutup kolom ketiga. Sisa angkanya berapa? 2, 3, 1, 2 kan? 2, 3, 1, 2. Nah, sekarang kita beralih ke baris yang kedua. Ya, kita tutup baris kedua, kolom pertama dulu. Nah, berarti sisa angkanya berapa? 2, 1, 2, 3. Oke, kemudian kolom kedua kita tutup. Nah, berarti berapa angkanya? 1, 1, 1, 3. Oke. Nah, berikutnya kita tutup kolom ke 3. Oke. Nah, sisa angkanya berapa? 1, 2, 1, 2. Nah, sekarang kita beralih ke yang baris ketiga. Baris ketiga kita tutup sama kolom pertama ya. Berarti ini sisa angkanya 2, 1, 3, 4. Itu. Kemudian kita tutup baris ketiga, kolom kedua. Nah, sisa angkanya berapa? 1, 1, 2, 4. Nah, berikutnya kolom ke-3 kita tutup. Nah, sisa angkanya berapa? 1, 2, 2, 3. Nah, kayak gini. Kemudian diapain lagi? Nah, setelah ini teman-teman, setelah ini kita tentuin dulu. Oh ya, tadi cara untuk menentukan kofaktornya belum Ibu jelasin ya. Kita langsung. Nah, teman-teman, kita kan mau fokus yang ini dulu nih, ya. Nah, itu berarti kalian tinggal gini. Masih ingat ya cara determinan ya? Ini kan plus ya. Ini tinggal 3 kali 3 berapa? 9 kan? Gitu, 9. Oke, berarti 9 dikurang 4 kali 2, 8. Gitu ya. Nih, kayak gini. 3 kali 3 dikurang 4 kali 2. Begitu, teman-teman. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya. Ini yang ini berarti 2 kali 3 dikurang 4 kali 1. Ya. Ini minusnya di sini. Berarti 2 kali 3 6 dikurang 4 kali 1 itu 4. Oke. Nah, berikutnya ini plus lagi ya. 2 kali 2 berapa? 4 ya. 2 kali 2 4 dikurang 3 kali 1 3. Dari mana sih nih? 2 kali 2 4, 3 kali 1 3 ya. Nah, sekarang yang bawahnya. Nah, yang bawahnya tinggal 2 kali 3. Ini tanda ininya tetap ya. Ini minusnya. 2 kali 3 6 dikurang 1 kali 2 2. Oke. Nih, 2 kali 3 6, 1 kali 2 2. Nah, sekarang yang ini berarti 1 kali 3 berapa? 3 kan? Tandanya plus ini tandanya plus ya. 1 kali 3 3 dikurang 1 kali 1 1. Habis itu tandanya minus lagi. Oke, 1 kali 2 nih yang ini teman-teman. Nih, 1 kali 2 2 dikurang 2 kali 1 juga 2 ya. Berarti 2 kurang 2. Nah, sekarang yang baris ke 3. Oke, kita cari determinannya juga. Berarti gimana caranya teman-teman? Caranya tinggal ini plus ya. Kemudian 2 kali 4 8 dikurang 1 kali 3 3. Oke. Ini min 1 kali 4 4 dikurang 1 kali 2 2. Ini plus lagi ya. 1 kali 3 3 dikurang nih 1 kali 3 itu 3 dikurang 2 kali 3 ya. 2 kali 3 2 kali 3 1 kali 3 3 ya, dikurang 2 kali 2 4. Nah, udah nih teman-teman, kita selesaiin dulu ya. Oke. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 9 kurang 8 kan 1 ya. Berarti ini 1.
karena plus, jadi plus kali plus tetap plus ya. 6 kurang 4 2 kali min berarti min 2. Terus 4 kurang 3 1, tulis 1. Bawahnya 6 kurang 2 4 kali min jadi min 4. 3 kurang 1 itu kan 3 ya. 3 kurang 1 kan 2 kali positif tetap 2. Nah, terus yang ini 2 kurang 2 kan 0 ya. Tadi ini 2, ini 0. Ya, yang berikutnya 8 kurang 3 5. 4 kurang 2 2 kali min jadi min 2. 3 kurang 4 min 1. Oke. Inilah kofaktor A-nya ya. Nah, setelah ketemu kofaktor kita inversin. Karena apa? Karena adjoint dari A itu sama dengan kofaktor A transposin ya. Berarti transposnya apa? Sama dengan, tinggal kita balikan 1 min 2 1 min 4 2 0 ya, min 4 2 0 5 min 2 min 1 gitu. Oke, ini transpos, ada yang kebalik Kak. 1 min 2 1 4 2. Ada yang kebalik ya. Oke, benar ya. Oke, ini udah ketemu. Nah, sekarang langkah ketiga, tinggal kita tentukan inverse-nya, guys. Oke. Jadi di sini yang ketiga adalah menentukan inverse. Nah, bagaimana menentukan inverse-nya? Menentukan inverse-nya adalah tinggal gini aja. 1 per, ya ini kan A inverse ya, berarti A inverse sama dengan 1 per determinan dari A dikali adjoint dari A-nya. Masukin determinannya, kan kalian udah dapat ya. Tadi berapa nih determinannya? Nih determinannya itu adalah min 2 ya. Itu determinannya, tulis min 2. 1 per min 2. Oke, kemudian dikali adjoint-nya. Adjoint-nya yang mana? Ini teman-teman adjoint-nya. Nih, adjoint A-nya ya. Berarti adjoint A-nya adalah 1 min 4 5, kemudian min 2 2 min 2 1 0 min 1. Nah, tinggal kita masukin. Jadinya berapa? 1 per min 2 min 4 per min 2 5 per min 2 ya kan? Min 2 per min 2 2 per min 2 min 2 per min 2. Bawahnya lagi 1 per min 2 0 per min 2 min 1 per min 2. Gini ya, ini hasilnya. Mau lanjutin lagi boleh nggak? Boleh. Jadinya berapa? Jadinya sama dengan 1 per min 2 kan tetap ya, tetap min 1 per 2. Min 4 bagi min 2 itu 2. 5 bagi min 2, ya udah tulis saja min 5 per 2. Kok salah nulis? Min 5 per 2. Oke. Bawahnya nih min 2 bagi min 2 1 kan? 2 bagi min 2 min 1. Min 2 bagi min 2 1. Bawahnya lagi sisa min 1 per 2 0 1 per 2. Udah, ini adalah inverse-nya guys. Oke, inverse. Udah selesai deh.